Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pembelajaran yang beranggotakan dengan 5 orang. Saya sendiri Arba'ina. Saya Saskia Suras. Saya Muhammad Satrio. Saya Wardania Wanda. Saya Nurul Fadila. Dengan topik teknologi multimedia. Jadi, teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sedangkan multimedia adalah gabungan teks, gambar, suara, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi. Jadi, teknologi multimedia adalah teknologi yang menggabungkan beberapa media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam suatu sistem untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan efektif. Penggunaan multimedia bertujuan agar pesan atau materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Penggunaan multimedia, tujuan penggunaan multimedia adalah untuk meningkatkan daya tarik penyampaian informasi, mempermudah pemahaman materi, serta membuat proses pembelajaran atau komunikasi menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Selanjutnya ada komponen utama multimedia. Komponen utama dalam multimedia ini meliputi teks sebagai penyampaian informasi, gambar untuk memperjelas pesan, audio sebagai pendukung suara, video ini menampilkan visual bergerak, serta animasi yang berfungsi menjelaskan konsep secara lebih menarik. Selanjutnya, adapun jenis-jenis multimedia. Multimedia terbagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Nah, multimedia linear berjalan secara berurutan tanpa interaksi pengguna, sedangkan multimedia interaktif memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem. Nah, selanjutnya yaitu perangkat dalam teknologi multimedia. Teknologi multimedia membutuhkan dua jenis perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras meliputi komputer atau laptop sebagai alat utama pengolahan data, kamera untuk mengambil gambar dan video, mikrofon untuk merekam suara, serta speaker atau proyektor untuk menampilkan hasilnya. Selain perangkat keras, multimedia juga memerlukan perangkat lunak seperti aplikasi pengolahan gambar, audio, dan video yang digunakan untuk mengedit serta menggabungkan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang menarik. Kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak ini memungkinkan terciptanya konten multimedia yang berkualitas dan interaktif. Selanjutnya, penerapan teknologi multimedia. Teknologi multimedia diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan, multimedia digunakan untuk video pembelajaran, presentasi interaktif, dan pembelajaran daring. Dalam bidang hiburan, multimedia dimanfaatkan dalam pembuatan film, animasi, musik, dan permainan digital. Di bidang bisnis, teknologi ini digunakan untuk media promosi, iklan digital, serta presentasi perusahaan. Sementara itu, di dalam bidang kesehatan, multimedia berperan sebagai sarana edukasi dan simulasi medis. Dengan adanya teknologi multimedia, penyampaian informasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami dan lebih efektif. Adapun karakteristik teknologi multimedia, di mana yang pertama menggabungkan lebih dari satu jenis media. Multimedia menggabungkan beberapa elemen seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam satu sistem. Yang kedua, bersifat interaktif. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan multimedia, misalnya dengan mengklik, memilih menu, dan mengontrol tampilan. Ketiga, menggunakan perangkat digital. Multimedia biasanya dibuat dan dijalankan menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet. Yang keempat, menyajikan informasi secara visual dan audio. Informasi disampaikan melalui tampilan gambar atau video, visual, dan suara audio, sehingga lebih mudah dipahami. Kelima, bertujuan meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan kombinasi berbagai media, pesan atau informasi dapat disampaikan lebih jelas, menarik, dan mudah dimengerti. Teknologi multimedia yang pertama membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Multimedia membuat pembelajaran lebih menarik karena menggunakan gambar, video, animasi, dan suara sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Kedua, mempermudah penyampaian informasi. Informasi dapat disampaikan dengan lebih jelas dan cepat melalui kombinasi teks, gambar, audio, dan video. Ketiga, meningkatkan kreativitas dalam pembuatan konten. Multimedia memberi banyak cara untuk membuat konten yang kreatif, seperti video animasi, desain grafis, dan
presentasi interaktif. Keempat, mendukung promosi dan pemasaran produk. Multimedia digunakan dalam iklan, video promosi, dan media sosial sehingga produk lebih menarik bagi konsumen. Kelima, mempermudah komunikasi jarak jauh. Dengan multimedia, tantangan teknologi multimedia. Walaupun memiliki banyak manfaat, teknologi multimedia juga memiliki tantangan seperti 1. Penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Kedua, ketergantungan pada perangkat digital. Ketiga, membutuhkan biaya dan keterampilan khusus. Keempat, risiko keamanan data dan privasi. Contoh penggunaan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penggunaan multimedia dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Video pembelajaran di platform seperti YouTube, presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Ketiga, desain grafis menggunakan Canva. Keempat, film animasi seperti Frozen, Upin Ipin, dan lain sebagainya. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang teknologi masa depan multimedia. Ada beberapa teknologi yang sedang berkembang yaitu virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, artificial intelligence atau AI, dan juga animasi 3D. Virtual reality ini memungkinkan pengguna merasakan pengalaman seolah-olah berada di dunia virtual, misalnya dalam game atau simulasi pembelajaran atau pembelajaran. Augmented reality menggabungkan dunia nyata dengan objek digital. Contohnya seperti filter kamera atau aplikasi pembelajaran interaktif. Selain itu, artificial intelligence membantu proses pembuatan konten multimedia menjadi lebih cepat dan cerdas. Misalnya dalam editing video atau pembuatan gambar otomatis. Teknologi animasi 3D juga semakin berkembang dan banyak digunakan dalam film, game, serta industri kreatif lainnya. Nah, pada slide ini tentang multimedia dan media sosial. Menjelaskan tentang bahwa multimedia sangat berkaitan dengan media sosial. Saat ini banyak platform media sosial yang menggunakan berbagai unsur multimedia seperti gambar, video, suara, dan animasi. Contohnya adalah TikTok, Instagram, dan YouTube. Pada platform tersebut memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan konten multimedia seperti video pendek, foto, maupun live streaming. Dengan adanya multimedia ini, penyampaian informasi di media sosial menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh banyak orang. Oleh karena itu, multimedia ini memiliki peran penting dalam perkembangan media sosial saat ini. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika tidak ada multimedia? Nah, slide ini mengajak kita membayangkan bagaimana jika dunia tidak memiliki multimedia. Misalnya dalam proses belajar, kita hanya menggunakan teks tanpa video atau gambar, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik. Selain itu, tidak akan ada film, game, atau animasi yang biasanya kita nikmati sebagai hiburan. Nah, presentasi juga akan terasa menonton karena hanya berisi tulisan tanpa gambar atau video. Bahkan media sosial yang kita gunakan setiap hari juga akan ada atau tidak menarik tanpa adanya unsur multimedia. Dari sini kita bisa melihat bahwa multimedia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pendidikan, hiburan, maupun komunikasi. Baik, itulah hasil video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.